Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ayuni Puspitasari, dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri MSI dan 3 orang asisten dosennya, yaitu ada Kak Anis, Kak Dia, dan Kak Sisti. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang difusi dan osmosis. Sebelum itu, kita tahu dahulu tentang apa itu difusi dan apa itu osmosis. Yang pertama, kita bahas dulu tentang difusi. Difusi adalah perpindahan zat terlarut atau senyawa dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah tanpa melalui membran semi permeabel atau selective permeabel, atau disebut juga sebagai perpindahan secara sederhana dan terjadi secara acak. Sedangkan osmosis adalah perpindahan zat pelarut atau air dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah melalui membran semi permeabel atau selective permeabel yang terjadi secara merata dan seimbang. Difusi yang terjadi secara acak tanpa membran semi permeabel, dan osmosis yang terjadi secara merata melalui membran semi permeabel. Sebelum kita masuk ke dalam praktikum, kita kenali dulu apa saja sih alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang mana yang pertama yaitu alat dan bahan praktikum dari osmosis, di mana ada bahannya yaitu kentang, ada mentimun, ada garam, ada air panas dan air dingin. Sedangkan alat dari praktikumnya ada cutter, alat tulis, stopwatch, dan kamera. Sedangkan untuk difusi, alat dan bahannya adalah ada serbuk kopi, ada air panas dan air dingin juga, dan alatnya yaitu 1 buah sendok dan stopwatch. Baiklah, marilah kita laksanakan praktikumnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama ini kita lakukan praktikum tentang difusi, di mana di sini telah ada sendok, serbuk kopi, dan air panas serta air dingin. Langkah pertama, kita ambil 1 sendok kopi, lalu kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air panas. Dan 1 sendok kopi lagi kita masukkan ke dalam wadah atau gelas yang berisi air dingin, di mana pengamatan ini kita lakukan selama 30 menit. Pada awal pengamatan ini telah nampak perbedaan dari difusi atau perlakuan menggunakan air panas dan air dingin, di mana di sebelah kiri ini merupakan perlakuan dengan air dingin, sedangkan sebelah kanan merupakan perlakuan dengan air panas. Pada air dingin, serbuk kopi sangat lama larutnya dibandingkan dengan menggunakan air panas. Nampak kita lihat serbuk kopinya sangat lama menuju ke dasar gelas, sedangkan serbuk kopi pada air panas sudah hampir semua menuju ke dasar gelas. Di sini nampak kita perhatikan serbuk kopi pada air dingin, yaitu pada permukaan airnya masih nampak atau mengumpal. Sedangkan pada air panas, ini air panas sudah larut ke bawah. Sedangkan pada air dingin masih nampak serbuk-serbuk kopi yang mengumpal. Sebelah kanan ini merupakan menggunakan air panas dan kiri menggunakan air dingin. Nampak perbedaannya yaitu dari segi warna dari
kedua perlakuan ini. Dengan air panas warnanya hitam, sedangkan dengan air dingin warnanya terang. Selanjutnya kita lakukan praktikum tentang osmosis. Di sini telah ada bahan dan alatnya, yaitu langkah pertama kita lakukan adalah memotong kentang dan mentimun sebanyak 2 buah seperti ini ya teman-teman. Masing-masing dari mentimun dan kentang kita potong sebanyak 2 buah. Lalu di sini telah terdapat garam, di mana garam ini akan kita masukkan 1 sendok ke dalam air panas. Lalu kita aduk-aduk hingga menjadi larutan. Selanjutnya kita ukur kentang dan mentimun membentuk pola. Lalu kita masukkan ke dalam larutan yang berisi garam atau berisi air panas tadi. Begitu pula pada kentang yang kedua, kita ukur lalu kita masukkan ke dalam air dingin. Kita lakukan pengamatan selama 20 menit. Yang sebelah kiri merupakan pengamatan menggunakan air dingin, sedangkan kanan merupakan pengamatan dengan air panas. Setelah 20 menit, kita tiriskan mentimun tersebut, di mana kita lihat teksturnya agak lembek dan lunak daripada sebelumnya. Mari kita lakukan pengukurannya, di mana pengukuran ini kita letakkan mentimun tadi ke pola yang sebelumnya kita masukkan ke dalam air panas. Apakah ukurannya berubah? Mari kita lihat. Kita lakukan juga kepada kentang yang kita masukkan ke dalam air atau larutan yang berisi garam. Air panas yang berisi garam. Di sini telah nampak kita lihat bahwasanya pola sesudah dan sebelum itu berbeda, di mana pola sebelumnya lebih besar daripada pola sesudahnya. Hal ini membuktikan bahwa kentang dan mentimun menciut atau ukurannya berubah. Nampak ya teman-teman perbedaan dari ukuran awal dan ukuran setelah dilakukan perlakuan, yaitu dimasukkan ke dalam air panas yang berisi garam atau larutan garam. Selanjutnya kita lakukan juga pengukuran pada kentang dan mentimun yang berisi air dingin. Teksturnya masih hampir sama ya teman-teman, tidak lembek seperti yang kita masukkan dalam air panas, dan ukurannya pun hampir sama. Nampak kita lihat ya teman-teman ukuran dari kentang sebelum dan sesudah pada air dingin. Yang di bawah merupakan perlakuan dengan air dingin dan teksturnya pun juga berbeda. Inilah hasil dari praktikum